Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusan kita, disampaikan cita-cita, diterima doa kita, dan kita selalu bahagia bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Gus Miftah masih menjadi bahan cerita yang hangat diberitakan oleh para konten kreator, dijadikan bahan tertawaan, bahan lucu-lucuan, sekaligus bahan perolok-olokan. Ini yang saya tangkap. Sampai-sampai teman-teman ahli seniman, teman-teman yang ada di grup lawak, semuanya menjadikan es teh sebagai bahan yang masih hangat dan sangat diminati oleh para pemirsa. Itu artinya Gus Miftah menjadi inspirasi bagi semua orang yang ada di Indonesia, tidak terkecuali para mubalek, para pendakwah yang tersebar di seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita tahu Gus Miftah itu adalah mukibbin, berat pembela nasab Pak Alawi. Saat ini Gus Miftah sedang tertimpa bencana. Dan kita tahu dalam setiap bencana pasti ada orang yang mengalami kerugian, dan juga di pihak lain ada orang yang mendapatkan keuntungan dari tragedi atau bencana tersebut. Siapa yang rugi dan siapa yang untung, semuanya sudah direncanakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah ada dalam suratan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda boleh meniru, tetapi hasilnya tidak sama dengan hasil yang diperoleh oleh tukang es, dan juga tidak sama beratnya beban musibah yang diterima oleh Gus Miftah. Jadi silakan yang mau menjadi top boleh mencoba. Misalnya ada ustadz yang goblok-goblokin di jamaah. Ada orang yang ingin jual es di tengah-tengah pengajian, lalu diperlakukan seperti apa Gus Miftah memperlakukannya, maka tidak bisa menyamai hasil yang diperoleh oleh Bapak Sun Haji yang dari Magelang itu. Kalau tidak percaya, silakan coba. Misalnya, saya lagi ngaji bersama ibu-ibu, bersama bapak-bapak, Anda tukang jualan es, kepingin memperoleh keuntungan seperti keuntungan yang didapat oleh Pak Sun Haji itu, coba nanti hasilnya seperti apa, dan tentu diviralkan. Maka
orang boleh meniru, tetapi hasilnya tidak sama. Saudara-saudara sekalian, ada orang bilang, Gus Miftah itu adalah wali Allah. Katanya, hinaannya kepada penjual es bisa mengangkat ekonomi penjual es. Penjual es mendadak menjadi orang kaya karena banyak orang yang simpati dan empati. Lalu orang itu mengatakan juga, kalau penghinaannya, penggoblok-goblokannya bisa membuat orang terangkat derajatnya, bagaimana kalau Gus Miftah itu mendoakannya? Ada orang yang komentar seperti itu. Saya yakin orang yang bilang atau komentar seperti itu, yaitu tidak lain adalah muktibin berat, atau orang yang membela Gus Miftah. Setahu saya, orang soleh, orang alim, apalagi wali Allah, itu pasti berbudi luhur bawa laksono. Artinya, dia berakhlak karimah, tata krama yang tinggi, sopan santun, anggah ungguh yang tinggi, berharisma, omongannya tidak asal jeplak. Orang itu berkata santun, menyejukkan, tidak menghina orang. Itu yang saya tahu. Bagaimana ada orang yang omongannya kotor, omongannya jorok, menghina orang, membuli orang, menjatuhkan orang, menista orang. Orang kayak gitu masa dibilang wali? Wali itu bertutur kata yang santun, saleh, akram, mulia. Jadi, kalau ada orang berkata seperti itu, tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tetapi yang namanya wali Allah, ulaika humul muttaqun, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itu wali Allah. Tidak menghina, tidak mencaci. Dia memuliakan orang lain. Siapapun yang ada di hadapannya dimuliakan dan dihormati. Sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah sendiri juga memuliakannya. Walaqad karramna bani Adam. Allah berfirman, sungguh aku telah memuliakan anak keturunan Adam. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan bahwa setelah kejadian Gus Miftah mengolok-olok penjual es, ternyata banyak bermunculan ucapan, kata-kata, dan hinaan Gus Miftah terhadap orang-orang yang ada di hadapannya maupun di luar tempat di mana Gus Miftah memberikan ceramah atau bersendau guru atau melawak. Itu artinya sudah terlalu lama Gus Miftah
dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina-hina, mengolok-olok orang. Kenapa begitu lama? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulur-ulur. Terus Gus Miftah melakukan itu, dan dengan itu Gus Miftah mendapatkan keuntungan atau mendapatkan bayaran, memperoleh materi kekayaan yang berlimpah ruah dari hasil penghinaan terhadap orang-orang yang dihina. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala beristidraj, mengulur-ulur, membiarkan terus berjalan dengan memperoleh penghasilan yang besar, diulur-ulur, dan Allah tidak memberikan sanksi, memberikan azab supaya Gus Miftah itu tahu diri dan lama-lama sadar. Tetapi nyatanya Gus Miftah tidak sadar-sadar itu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 182. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang tidak percaya, mendustakan ayat-ayatku, firman Allah, sanastadrijum, maka aku akan biarkan mereka, kami ulur-ulur dengan mendapatkan nikmat. Terus sepertinya orang yang paling benar, orang yang paling bagus, percaya diri, dirinya adalah hebat, lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak mengetahui kalau dirinya sedang diulur-ulur, diberi kenikmatan, diberi rezeki dengan mengolok-olok, tapi tidak sadar bahwa yang dilakukan itu sesungguhnya adalah mendustakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan dirinya, yakni Gus Miftah dibuat lupa akan dirinya, bahwa di saat itu Gus Miftah sedang berceramah yang mestinya memanusiakan manusia, tetapi karena lupa, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana membuat orang terkagum-kagum padanya, membuat orang tertawa terbahak-bahak ketika Gus Miftah melawak dan melucu. Dengan perasaannya itu, ketika bicaranya mendapatkan sambutan dan mendapat aplaus, tertawa berbahak-bahak, maka dirinya merasa, oh saya hebat, bisa membuat orang ribuan tertawa. Padahal yang dibuat bahan tertawaan itu adalah olok-olokan, di mana Allah melarang itu. Dan Gus Miftah, saya yakin tahu kalau mengolok-olok itu adalah dilarang Allah. Berarti di sini Gus Miftah melupakan ayat Allah, mendustakan ayat Allah, maka Allah lupakan dirinya sehingga keluar dari mulutnya kata-kata kotor yang sudah diistidraj tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang membuat lupa dirinya, jadi merasa dirinya hebat, diketertawakan,
ditertawakan, mendapat aplaus, dia berpikir kalau jamaah kagum, jamaah merasa bahwa Gus Miftah memang luar biasa. Saudara sekalian yang saya hormati, disitulah Allah gerakkan ada orang untuk merekam dan kemudian mengedarkannya di media sosial. Jadi semuanya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Maka tidak usah kawan-kawan saya tidak terima lalu mencari siapa yang mengedarkan video itu. Ini sudah suratan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan memberikan pembelaan yang wajar-wajar saja. Tetapi ingat saudara-saudara, saya yakin orang yang membela akan mendapatkan nyinyiran dari para netizen dan pemerhati media sosial. Karena ini sudah seperti air bah yang datang dengan derasnya, banjir yang begitu besar. Maka siapa yang berdiri di tengah-tengah air bah, di tengah-tengah banjir bandang yang besar itu, akan terbawa, hanyut. Maka kepada saudara-saudara saya, kalau memberikan pembelaan, sampaikan secara pribadi kepada Gus Miftah, memberikan motivasi, menguatkan, dan memberikan dukungan untuk bersabar. Saudara-saudara sekalian, itu artinya selama ini sudah banyak korban yang dijadikan lawakan dengan menyakiti hati dan melukai perasaan. Kita sering mendengar, kalau pedang melukai tubuh bisa diobati, tapi ketika mulut melukai hati, tidak kemana obat dicari. Orang-orang yang dilukai itu sampai sekarang belum bisa disembuhkan, kecuali kalau Gus Miftah sadar dan menemuinya untuk meminta maaf. Kenapa itu terjadi pada Gus Miftah? Ya, karena Gus Miftah itu bukan Habib, tetapi pembela Habib. Gus Miftah itu orang pribumi, tetapi bicaranya mengikuti Habib Al-Yamani. Lebih dari itu, Gus Miftah adalah seorang pejabat utusan khusus Presiden Republik Indonesia dalam bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Itu yang menjadi pokok dari kenapa begitu cepat meluas, menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke tetangga, sehingga membuat Gus Miftah ancur-ancuran. Karena di situ Gus Miftah bukan Habib, tetapi pembela Habib. Gus Miftah pejabat yang mestinya menjaga pembicaraannya jangan sampai melukai perasaan, menyakiti hati orang. Itu permasalahannya. Lain halnya kalau yang berbicara itu adalah seorang Habib. Umat sudah tahu kalau Habib memang ngomongnya kotor, ngomongnya jorok, menghina-hina, mencaci-caci.
itu Habib orang sudah tahu. Sekalipun orang banyak yang kesel, tapi kesalahannya hanya disimpan atau disampaikan dalam media sosial, dan itu dianggap sebagai sebuah hal yang biasa. Tapi kalau Gus Miftah luar biasa. Jadi saudara sekalian, itulah yang harus kita maklumi. Tidak ada yang disalahkan, tidak ada orang yang merasa paling benar. Semuanya sudah terjadi, dan mau tidak mau kita harus menerima apa yang terjadi dan menemukan hikmah yang besar di balik musibah yang menimpa Gus Miftah tersebut. Sekedar tahu, mari kita dengerin apa kata Gus Miftah dan bagaimana perasaan orang yang pernah disakiti, dikata-katai dengan kata-kata yang tidak pantas. Bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte to niki. Ketemu Dek Warsena. Dalam Bude. Niki arep cah enom. Nggih. Niki waune janjane gandrung kalih kula. Weh. lah sakniki mbahasan ajeng kula tenani, Pak De. Lah kula malah khawatir modar dhisik niki. Lah sebabnya apa? Lah kula iso keracunan. Kok keracunan? Ampun expired niki susune. Oh. Ning aku mung meneng bae Pak Ketang jan niku atiku yo loro banget. Wong aku kecilik dadi seniman nganti tekan tuwa. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Ora mung asal-asalan. Aku ning endi wae kaya-kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Ning kok aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Diunekke bajingan, diunekke lontre. Salahku apa? Mongko aku ki mujadah ning kono ki aku ora tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku rumangsa golek ngelmu. Ngono lho. Ternyata jebulane kaya ngono. Aku mung tak empet wae nak ere. Mung meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njur malah di share ke sisan dadi. Ya semoga-moga padha selamat Bagas Warasekat kabeh ya. Teruskan seni budaya kita ya nak ere ya. Ibune tungake Bagas Warasekat kuat nah. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang yang dipesek begitu kan, aku loro banget sumpah. Buat sampean Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf, minta maaf, minta maaf.